Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teuku Muhammad Indra Syahdafi. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya punya nama Surya Ramadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Rofiki Hamid. Pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir yang kompleks dengan menggunakan proses analisis dan evaluasi terhadap suatu informasi yang diterima maupun dalam menyelesaikan permasalahan. Atau arti berpikir kritis adalah berpikir untuk mencari kebenaran dalam menyelesaikan permasalahan. Berpikir kritis dapat dikatakan sebagai proses suatu mental yang sudah terorganisir untuk melakukan analisa dan mengevaluasi suatu informasi. Proses mental tersebut biasa berupa cara memperhatikan, mengkategorikan, mengambil kesimpulan, ataupun keputusan. Informasi yang diterima saat berpikir kritis bisa didapatkan dari hasil pengalaman, pengamatan, ataupun dari komunikasi dengan yang lain yang memberi informasi. Dengan berpikir kritis, jadi kita tidak mudah percaya dengan informasi yang diterima, sehingga kita melakukan analisis terlebih dahulu untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Ciri-ciri berpikir kritis yaitu yang pertama adalah konseptualisasi. Konseptualisasi itu artinya proses intelektual membentuk suatu konsep, sedangkan konsep adalah fenomena atau pandangan mental tentang realitas, pikiran-pikiran tentang kejadian, objek, atribut, dan sejenisnya. Dengan demikian, konseptualisasi merupakan pikiran abstrak yang digeneralisasi dengan otomatis menjadi simbol-simbol dan disimpan dalam otak. Dan yang kedua adalah rasional dan beralasan. Artinya, argumen yang diberikan selalu berdasarkan analisis dan mempunyai dasar kuat dari fakta dan fenomena yang nyata. Dan yang ketiga yaitu reflektif. Artinya bahwa seorang pemikir kritis tidak menggunakan asumsi atau persepsi dalam berpikir atau mengambil keputusan, tetapi akan menyediakan waktu untuk mengumpulkan data dan menganalisisnya berdasarkan disiplin ilmu, fakta, dan kejadian. Dan yang keempat, yaitu bagian dari suatu sikap, yaitu pemahaman dari suatu sikap yang harus diambil pemikir kritis akan selalu menguji apakah sesuatu yang dihadapi itu lebih baik atau lebih buruk dibanding yang lain. Dan yang kelima, yaitu kemandirian berpikir. Seorang pemikir kritis selalu berpikir dalam dirinya tidak pasif, menerima pemikiran dan keyakinan orang lain, menganalisis semua itu, memutuskan secara benar dan dapat dipercaya. Dan yang keenam yaitu berpikir adil dan terbuka, yaitu mencoba untuk berubah dari pemikiran yang salah dan kurang menguntungkan menjadi benar dan lebih baik. Yang ketujuh yaitu pengambilan keputusan berdasarkan keyakinan. Berpikir kritis digunakan untuk mengevaluasi suatu argumentasi dan kesimpulan, menciptakan sesuatu pemikiran baru dan alternatif solusi tindakan yang akan diambil. Aspek-aspek berpikir kritis yaitu kegiatan berpikir kritis dapat dilakukan dengan melihat penampilan dari beberapa perilaku selama proses berpikir kritis itu berlangsung. Berpikir kritis seseorang dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu relevansi atau keterkaitan dari pernyataan yang dikemukakan. Dan selanjutnya yaitu importance, penting tidaknya isu atau pokok-pokok pikiran yang dikemukakan. Dan yang kedua yaitu novelty, kebaruan dari isi pikiran baik dalam membawa ide-ide atau informasi baru maupun dalam sikap menerima adanya ide-ide baru dari orang lain. Dan yang selanjutnya yaitu outset material, yaitu menggunakan pengalamannya sendiri atau bahan-bahan yang diterimanya dari perkuliahan atau reference. Dan yang selanjutnya yaitu ambiguity clarified, mencari penjelasan atau informasi lebih lanjut jika dirasakan ada ketidakjelasan atau klarifikasi. Dan selanjutnya yaitu linking ideas, senantiasa menghubungkan fakta, idea atau pandangan serta mencari data baru dari informasi yang berhasil dikumpulkan. Selanjutnya yaitu justification, member bukti-bukti, contoh atau justifikasi terhadap suatu solusi atau kesimpulan yang diambilnya, termasuk di dalamnya senantiasa memberi penjelasan mengenai keuntungan atau kelebihan dan kerugian dari suatu situasi atau solusi. Dan selanjutnya itu critical assessment, yaitu melakukan evaluasi terhadap setiap kontribusi atau masukan yang datang dari dalam dirinya maupun dari dalam orang lain, maupun dari dalam diri orang lain. Selanjutnya yaitu practical utility,
Ide-ide baru yang dikemukakan selalu dilihat pula dari sudut kepraktisan atau kegunaannya dalam penerapan. Lanjut yaitu width of understanding. Diskusi yang dilaksanakan senantiasa bersifat meluaskan isi atau materi diskusi. Secara garis besar, perilaku berpikir kritis di atas dapat dibedakan dalam beberapa kegiatan, yaitu berpusat pada pertanyaan, focus on question, dan analisa argumen, analisis arguments. Bertanya dan menjawab pertanyaan untuk klarifikasi, ask and answer question of clarification and or challenge. Evaluasi kebenaran dari sumber informasi atau evaluating the credibility source on information. Berpikir kritis dapat memberikan banyak keuntungan bagi diri kita maupun bagi orang lain, seperti dapat menyelesaikan masalah secara lebih cepat dan bijak. Lalu keuntungan lain yang bisa didapatkan misalnya seperti mudah dalam memahami sudut pandang orang lain. Dapat dengan mudah memahami sudut pandang orang lain mengenai suatu permasalahan atau informasi, karena orang yang berpikir secara kritis akan melakukan analisis terhadap sudut pandang orang lain sehingga tidak terfaktor pada pemikiran diri sendiri saja. Memiliki banyak alternatif, jawaban dan ide yang kreatif. Dengan berpikir kritis, kita akan memiliki berbagai macam jawaban ataupun ide yang kreatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan, karena permasalahan tersebut akan dianalisis dan dievaluasi terlebih dahulu. Sebelum mengambil keputusan, saat mengevaluasi akan ditemukan berbagai jawaban dan ide untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian dapat menjadi rekan kerja yang baik dan dapat diandalkan, terutama dalam melakukan pekerjaan yang selalu terdapat permasalahan. Kita akan diandalkan jika selalu berpikir secara kritis. Berpikir kritis dapat membentuk rekan kerja kita, terutama dalam menyelesaikan tugas pekerjaan, terutama membantu perusahaan kita juga. Kemudian lebih mandiri menghadapi permasalahan. Jika sudah terbiasa berpikir kritis, kita akan lebih mandiri, terutama dalam menghadapi permasalahan maupun saat menerima berbagai macam informasi yang belum diketahui kebenarannya. Jadi, tidak banyak mengandalkan orang lain saat menghadapi permasalahan. Kemudian, dapat menemukan banyak peluang baru. Dapat menemukan berbagai macam peluang baru jika terbiasa berpikir kritis, karena pikiran menghasilkan ide yang kreatif. Misalnya, untuk mencari peluang usaha, kita akan melakukan analisis tentang peluang bisnis apa yang menguntungkan saat ini. Lalu setelah dianalisis, dilakukan evaluasi dan mengambil keputusan. Kemudian unsur-unsur berpikir kritis. Menurut Ennis 1996-364 terdapat 6 unsur dasar dalam berpikir kritis yang disingkat menjadi Frisco. F. Fokus. Untuk membuat sebuah keputusan tentang apa yang diyakini, maka harus bisa memperjelas pertanyaan atau isu yang tersedia. Yang coba diputuskan itu mengenai apa. Kemudian R. Reason. Mengetahui alasan-alasan yang mendukung atau melawan putusan-putusan yang dibuat berdasar situasi dan fakta yang relevan. I. Inference. Membuat kesimpulan yang beralasan atau menyuguhkan. Bagian penting dari langkah penyimpulan ini adalah mengidentifikasi asumsi dan mencari pemecahan pertimbangan dari interpretasi akan situasi dan bukti. S. Situation. Memahami situasi dan selalu menjaga situasi dalam berpikir akan membantu memperjelas pertanyaan dalam dan mengetahui arti istilah-istilah kunci bagian yang relevan sebagai pendukung. C. Celerity. Menjelaskan arti atau istilah-istilah yang digunakan. O. Overview. Melangkah kembali dan meneliti secara menyeluruh keputusan yang diambil untuk menilai kemampuan berpikir kritis. Watson dan Glaser 1980 melakukan pengukuran melalui tes yang mencakup 5 buah indikator, yaitu mengenal asumsi, melakukan inferensi, deduksi, interpretasi, dan
mengevaluasi argumen Joko Sudiarto 2011 mengatakan bahwa kemampuan berpikir kritis sebagai bagian dari keterampilan berpikir perlu dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, sebab banyak sekali persoalan-persoalan dalam hidup yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Di dalam kelas atau ketika berinteraksi dengan orang lain, yang dapat dilakukan untuk meningkatkan berpikir kritis adalah: pertama, membaca dengan kritis. Untuk berpikir kritis, seorang harus membaca dengan kritis pula. Dengan membaca secara kritis, diterapkan keterampilan-keterampilan berpikir kritis seperti mengamati, menghubungkan teks dengan konteksnya, mengevaluasi teks dari segi logika dan kredibilitasnya, merefleksikan kandungan teks dengan pendapat sendiri, membandingkan teks satu dengan teks lain yang sejenis. Yang kedua, meningkatkan daya analisis. Dalam suatu diskusi dicari cara penyelesaian yang baik untuk suatu permasalahan, kemudian mendiskusikan akibat terburuk yang mungkin terjadi. Meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan bertanya dan refleksi. Pengajuan pertanyaan yang bermutu yaitu pertanyaan yang tidak mempunyai jawaban benar atau salah, atau tidak hanya satu jawaban benar, akan menuntut siswa untuk mencari jawaban sehingga mereka banyak berpikir. Dari hasil penelitian L.M. Sartorelli dan R. Schwartz dan Saubah 2004 96-110, beberapa cara meningkatkan keterampilan berpikir kritis diantaranya adalah dengan meningkatkan daya analisis dan mengembangkan kemampuan observasi atau mengamati. Menurut Christensen dan Martin dalam Redana 2003-21, bahwa strategi pemecahan masalah dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan siswa dalam mengadaptasi situasi pembelajaran yang baru. Taylor dalam Redana 2003-21 berpendapat bahwa pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh keterampilan-keterampilan dalam pemecahan masalah akan meningkatkan kemampuan berpikir mahasiswa.